Di Mei 2021 ini, tentu teman-teman pintar programming udah dengar berita rencana merger dua unicorn Indonesia yaitu Gojek dan Tokopedia. Diperkirakan hasil merger kedua perusahaan ini akan menjadi sebuah perusahaan startup dengan nilai sekitar 18 miliar dolar atau setara dengan ratusan triliun rupiah. Kalau ini sukses, perusahaan baru yang akan disebut GoTo ini akan masuk jajaran startup terbesar dunia, bersaing dengan startup lain termasuk startup dari negara-negara maju. Bukan prestasi sepele ya. Mau tahu siapa lagi yang masuk daftar startup terbesar dunia? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di video ini. Oke, sebelum kita bahas daftarnya, yuk kita jelaskan dulu apa itu startup, apa itu unicorn, dan gimana cara mengukur nilai atau valuasi sehingga kita tahu siapa yang nilainya terbesar. Supaya teman-teman kalau nanti ada yang ngomongin istilah-istilah ini, teman-teman bisa langsung paham. Apa bedanya startup dengan perusahaan biasa? Startup itu adalah perusahaan yang masih dalam fase awal perkembangan dan tujuannya adalah berkembang menjadi skala besar, misalnya skala dunia atau skala nasional. Nggak semua perusahaan bisa disebut startup, jadi misalnya kalau bikin usaha jual es buah di satu gerobak, itu bukan startup, karena kalaupun sukses terus berkembang jadi misalnya 100 gerobak, ini masih belum skala dunia atau skala nasional. Bandingkan dengan Gojek misalnya. Mereka bikin aplikasi terus di-download dan dipakai jutaan orang di Indonesia dan termasuk di mancanegara. Jadi ini udah skalanya besar banget, skala dunia dan skala nasional. Startup nggak harus bergerak di bidang IT, tapi nanti di video ini kita juga akan ketemu startup yang bidangnya bukan IT, tapi banyak yang memang berurusan dengan aplikasi atau website. Kenapa? Karena aplikasi atau website bisa cepat berkembang tanpa ada batasan fisik. Kan aplikasi cukup dibikin sekali dan tinggal di-download, bisa dipakai langsung oleh jutaan atau miliar orang. Jadi nggak perlu susah buat ngebanyakin secara fisik. Bandingkan dengan misalnya kalau bikin bisnis berbasis gerobak atau bisnis dalam toko, kita nggak bisa tiba-tiba bikin satu gerobak atau satu toko berubah menjadi jutaan gerobak atau jutaan toko. Nah, startup yang sukses nilainya akan terus meningkat dan sebagian akan mencapai status yang disebut unicorn. Apa itu unicorn? Yaitu adalah perusahaan yang masih privat atau belum masuk bursa, tapi nilainya sudah di atas 1 miliar dolar. Jadi 1 miliar dolar Amerika ini adalah patokannya. Kalau di atas itu, orang nyebutnya udah unicorn. Dari mana tahu berapa nilai suatu perusahaan? Karena masih belum masuk bursa, belum ada yang jual beli sahamnya secara umum, jadi belum ada nilai publiknya. Karena itu biasanya nilainya ditaksir atau divaluasi dari besar investasi terakhir di startup itu. Misalnya kalau ada investor yang ngasih 20 juta dolar untuk investasi 1% di satu perusahaan, maka bisa kita ekstrapolasi atau kita simpulkan kalau kira-kira kalau 1% aja nilainya 20 juta dolar, berarti kalau penuh nilainya adalah 100 kali 20, yaitu 2 miliar dolar. Kalau udah 2 miliar berarti ini udah masuk ke kategori unicorn karena udah lewat 1 miliar, yaitu batas untuk disebut unicorn tadi. Satu lagi, karena startup ini fokusnya adalah untuk berkembang di masa depan, bisa jadi pendapatannya saat ini belum besar-besar amat. Malah bisa jadi rugi dan belum untung. Kenapa investor berani bayar mahal untuk perusahaan yang masih rugi? Karena startup ini spiritnya sesuai definisinya tadi, spiritnya adalah untuk mikir masa depan. Startup strateginya adalah berkembang dengan skala besar dan investor pun melihatnya untuk jangka panjang. Jadi suatu saat diperkirakan bisa, karena berkembang terus menjadi skala besar, pendapatannya juga akan berkali-kali lipat. Ketika pendapatannya sudah berkali-kali lipat, yang tadinya rugi akan jadi untung, dan saat itulah investor berharap akan panen. Ini bukan cuma spekulasi doang, banyak raksasa teknologi dunia yang ada sekarang, misalnya Amazon, Facebook, dan Google, dulunya adalah startup juga. Jadi mereka, investor-investor yang sempat investasi zaman dulu, yang sempat percaya dengan foundernya ketika masih kecil dulu, sekarang akan punya saham di perusahaan-perusahaan ini dan mereka tinggal panen. Oke, mudah-mudahan udah jelas pengantar ini. Mari kita bahas satu-satu startup dunia yang ada di jajaran 5 besar. Kalau teman-teman pengen tahu, sumbernya adalah berdasarkan perusahaan analisis CB Insight, sesuai data dari Mei 2021. Di posisi kelima adalah Instacart. Ini adalah perusahaan bermarkas di San Francisco, California, Amerika Serikat, nggak jauh dari lokasi tinggal saya sekarang. Instacart membuat aplikasi untuk belanja grosir atau keperluan sehari-hari. Jadi bisa kita kayak pesan beras atau sayur dari toko terdekat, dan di aplikasinya kita bisa cari barang-barang apa aja yang tersedia, terus dia akan mesanin ke toko dan dia akan yang ngantarin ke rumah, atau kita juga bisa jemput sendiri. Mirip dengan Happy Fresh atau Gomart di Indonesia kalau pernah pakai, dan Instacart beroperasi di ribuan kota-kota Amerika Serikat dan Kanada. Menurut sumber kita, perusahaan ini sudah berstatus unicorn sejak tahun 2014 dan valuasi atau nilainya sekarang berada di posisi 39 miliar dolar. Ratusan triliun rupiah. Di posisi keempat adalah Didi Chuxing.
Saya nggak tahu ini cara ngucapinnya benar atau enggak. Yang jelas ini adalah startup yang menghasilkan layanan antar jemput seperti layaknya Gojek atau Gojek dan Grab atau Uber, berbasis di negara macan Asia yaitu Cina, tepatnya dengan markas di Beijing. Valuasinya menurut sumber kita adalah 62 miliar dolar untuk Mei 2021 ini. Jadi lebih gede dari gabungan Gojek dan Tokopedia. Seperti kita tahu, raksasa internasional lain di bidang ini adalah Uber atau Lyft. Tapi dua perusahaan Amerika itu udah masuk bursa, jadi bukan masuk kategori startup lagi seperti halnya Didi. Sebagai perbandingan, Uber nilai bursanya adalah sekitar 95 miliar dolar saat ini, dan Lyft saat ini adalah 18 miliar. Oke, lanjut di posisi ketiga adalah SpaceX. SpaceX ini beda dari yang lain karena bukan bergerak di bidang IT, tapi di bidang antariksa, tepatnya merancang dan meluncurkan roket ataupun wahana antariksa. Kalau teman-teman pernah dengar mobil listrik yang mereknya Tesla, maka SpaceX ini adalah saudaranya karena kedua perusahaan ini dikepalai oleh CEO yang sama, yaitu Elon Musk. Misinya nggak main-main. Elon ingin agar manusia bisa mendarat di Mars untuk pertama kalinya dalam dekade 2020-an ini. Kemudian suatu saat mampu membuat koloni di Mars dan menetap di planet merah ini. Dan seterusnya manusia diharapkan membuat peradaban multiplanet yang mampu menjelajahi angkasa. Terus apa hubungannya ini semua dengan startup? Di luar visi Elon menjadikan manusia sebagai penjelajah planet, SpaceX juga adalah sebuah perusahaan yang punya bisnis dan usaha. Jadi dia menyediakan jasa meluncurkan satelit dan wahana-wahana ke luar angkasa. Salah satu inovasinya adalah biaya peluncurannya yang jauh lebih murah dibanding pemain-pemain lain. Sehingga mereka, pihak-pihak yang mau meluncur, berpindah dari penyedia lain ke SpaceX. Kalau teman-teman lihat berita, belakangan ini mereka bikin roket yang setelah meluncurkan bawaannya ke luar angkasa bisa kembali ke pangkalan, sehingga bisa dipakai ulang untuk peluncuran berikutnya. Siapa aja yang mau meluncurkan roket? Ada badan antariksa, ada perusahaan telkom, ada penyedia internet, ada badan pemerintah, badan-badan militer. Selain itu, SpaceX juga ingin membuat jaringan satelit sendiri yang menyediakan internet langsung ke pengguna yang disebut dengan Starlink. SpaceX bermarkas di Hawthorne, juga di California, tapi di bagian selatan California, bukan di Silicon Valley, tapi lebih dekat ke Los Angeles. Saat ini SpaceX diperkirakan bernilai 74 miliar dolar menurut sumber kita, dan dia dianggap startup karena nilai ini bukan cuma didasarkan pada pendapatan dan bisnis SpaceX saat ini, tapi pada asumsi bahwa usahanya akan terus berkembang berkali-kali lipat, sehingga inovasinya dan bisnisnya akan jauh lebih besar dari sekarang. Oke, di posisi selanjutnya, yaitu posisi kedua adalah Stripe. Sama seperti Instacart tadi, Stripe juga bermarkas di San Francisco, California. Masih berada di kawasan Silicon Valley yang merupakan tempat berkumpulnya markas perusahaan-perusahaan high-tech di Amerika. Stripe ini bergerak di bidang pembayaran digital. Jadi ceritanya kalau kita buka toko online sendiri, misalnya website sendiri untuk menjual barang, biasanya prosesnya ribet banget supaya kita bisa dapat uang dari customer. Biasanya kita sebagai pembeli kesannya gampang ya, tinggal pilih metode pembayaran terus lanjutkan jadi websitenya. Tapi buat yang punya website atau yang punya toko, ribet banget ngurusin semua ini. Pertama, kita harus tahu gimana cara bikin metode pembayaran yang ada untuk di setiap wilayah. Terus kita minta data yang sesuai dengan masing-masing pilihan, dan integrasi dengan bank atau dompet-dompet digital untuk bisa dapat menerima uangnya. Belum lagi gimana cara menghindari penipuan kayak kartu kredit curian atau palsu. Dari sinilah datang Stripe. Jadi dia yang ngurusin semua ini, pedagang tinggal integrasi ke Stripe-nya aja, jadi nggak harus integrasi ke semua sistem tadi. Jadi akan membantu banget buat pedagang kecil-kecilan yang waktu dan kemampuannya terbatas, nggak bisa dedikasi banyak waktu untuk ngurusin IT, tinggal integrasi ke Stripe aja. Sebagai gantinya, Stripe dapat persenan dari semua penjualan yang dilakukan dengan platformnya, biasanya sekitar 2-3%. Persen ini kesannya kecil ya, jadi kalau kita belanja 100.000, Stripe cuma dapat 2 atau 3.000, tapi sesuai semangat startup, yang penting adalah perkembangannya atau skalanya yang semakin lama semakin besar. Jadi kalau total transaksi dunia jumlahnya ada triliunan atau bahkan lebih, hitung aja 2%-nya, pasti akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar untuk si perantara pembayaran seperti Stripe ini. Disinilah power atau potensi dari bergerak di bidang pembayaran digital seperti Stripe ini. Karena itu di Indonesia pun juga ada produk-produk payments besar seperti OVO atau GoPay. Ini memanfaatkan prinsip yang sama, yaitu berkembang dengan skala besar dan mendapatkan komisi yang kecil, tapi kalau di hasil pengalinya besar, kan jumlahnya juga akan besar. Sampai di sini kita udah bahas semua yang ada di posisi 5, 4, 3, dan 2. Sekarang siapa yang berada di posisi pertama atau posisi tertinggi? Teman-teman mungkin lebih tahu dari saya tentang platform video yang namanya TikTok. Unicorn yang berada di posisi tertinggi startup dengan valuasi terbesar adalah perusahaan pembuat TikTok ini, yaitu ByteDance.
Nilainya bukan main-main, yaitu 140 miliar dolar atau 2.000 triliun rupiah. Saking tingginya saya nggak tahu lagi apa istilahnya kalau udah di ribuan triliun. Apakah kuadriliun? Dalam aplikasi TikTok, pengguna disuguhi video-video singkat yang terus mengalir untuk pengguna. Apa yang bikin TikTok spesial? Resep utama kesuksesan mereka adalah penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apa hubungannya ini dengan nonton video? Jadi ketika kita pakai TikTok, kita bisa like kalau suka atau swipe kalau kita nggak suka. Ketika kita lakukan ini, aplikasinya akan terus belajar tentang selera-selera kita. Jadi dia punya sistem kecerdasan buatan, sistem semacam algoritma di belakang layar yang menyimpulkan pola video-video kayak gimana sih yang kita suka. Dia juga bisa tahu pola pengguna-pengguna yang seleranya mirip dengan kita dan apa aja yang mereka tonton. Jadi dari semua data ini dan dari semua yang mereka pelajari tentang selera kita dan selera orang-orang lain, dia akan belajar dan bisa memilihkan dan merekomendasikan video-video lain yang diprediksi kita juga akan suka. Semakin bagus algoritmanya, maka semakin bagus rekomendasinya, sistemnya akan mampu pilihkan video-video yang kita akan semakin suka banget, sehingga kita akan semakin betah di aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mikir kenapa ketagihan banget dengan TikTok, ini adalah salah satu resepnya. Inilah yang bikin TikTok spesial sampai penggunanya ada di seluruh dunia. Sebelumnya kita pernah bahas di video sebelumnya itu tentang 5 teknologi 2021 yang akan mengubah dunia. Kalau teman-teman udah nonton, algoritma TikTok ini adalah salah satunya yang kita bahas di 5 teknologi itu. Kalau belum nonton dan kalau mau tahu teknologi apa lagi yang ada di daftar 5 teknologi itu yang juga bersaing dengan TikTok, silahkan tonton videonya. Tautannya ada di deskripsi di bawah atau mungkin sekarang ada di atas. Oh ya, ByteDance membuat TikTok ini bukan perusahaan Silicon Valley dan bahkan bukan perusahaan Barat, melainkan perusahaan Cina yang markasnya ada di Beijing. Ini adalah contoh teknologi Asia yang mampu bersaing dan unggul di dunia. Dipakai bukan cuma di Asia, tapi di negara-negara Barat, termasuk di raksasa teknologi seperti Amerika. ByteDance mencapai status unicorn di tahun 2017, dan di tahun 2018 langsung mencapai posisi pertama daftar CB Insights yang kita jadikan sumber ini, menyalip posisi teratas sebelumnya waktu itu, yaitu Uber. Menarik ya teman-teman, dari sini kita bisa lihat bukan cuma daftar unicorn, tapi dinamika inovasi saat ini. Perusahaan-perusahaan yang kita bahas di sini kemungkinan besar kedepannya akan semakin sukses dan semakin besar dan akan semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan pengaruhnya positif tentunya. Dari sini kita juga bisa lihat bidang-bidang yang potensinya tinggi. Misalnya buat bidang logistik belanja, bidang pembayaran, fintech, antarjemput, hiburan atau entertainment, bahkan penjelajahan antariksa. Yang kita bahas di video ini ada 5 yang teratas, tapi kalau mau lihat daftar lengkapnya akan saya tautkan di deskripsi di bawah. Silahkan dicek kalau teman-teman tertarik. Selanjutnya pertanyaan saya, apakah teman-teman punya unicorn favorit dari daftar ini, ataukah justru unicorn lain yang belum masuk daftar? Silahkan sebutkan di komentar, supaya penonton-penonton lain juga tambah informasi juga. Ngomong-ngomong, channel kita ini, Pintar Programming, berisi topik-topik seputar pemrograman. Biasanya sih tentang tips karir dan tutorial coding, tapi di video ini sedikit beda, kita bicarakan wawasan mengenai dunia IT secara umum. Saya minta pendapat teman-teman, video topik kayak gini apakah sebaiknya dibanyakin ataukah sebaiknya kita fokus dulu aja di bidang tips karir dan tutorial seperti video-video sebelumnya. Kalau ada saran-saran lain juga teman-teman bisa komentar supaya channel kita bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau suka konten-konten kita silahkan subscribe dan tonton video-video kita yang lain termasuk yang sekarang mungkin ada di layar teman-teman. Makasih banget udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa.